Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, you good? In this occasion, I would like to explain about the next material entitled Showing Intention and Plan. But before that, are you familiar with the word plan? Or you're more familiar with this one? So guys, those two words are different. This one is plane, but this one is plan. So plane means pesawat, but plan is rencana. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana mengungkapkan rencana-rencana atau niat melakukan sesuatu di dalam bahasa Inggris. Jadi intention itu artinya sama niat melakukan sesuatu ya, hampir sama dengan plan yaitu rencana. Nah, karena dua-duanya masih rencana atau masih niat, berarti ini sesuatu yang belum terjadi. So in order to ask about someone intention and plan, you can say this sentences ya. Ketika kalian akan menanyakan kepada seseorang tentang rencana mereka, misalkan apa yang akan kalian lakukan setelah ini, apa yang akan kalian lakukan setelah melihat video ini. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat ini. You can say, what are you going to do? Any plan for this weekend? Ada rencana nggak weekend ini? Atau what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kalian bisa mengungkapkan dengan ini. Masih banyak kok cara-cara menanyakan tentang rencana kepada seseorang. Nah, ini hanya sebagian yang bisa kalian gunakan. What will you do? What are you going to do? Or any plan for this? Nah, kita hari ini akan fokus bagaimana mengungkapkan rencana menggunakan 4 items ini. Be going to, will, would like to, and would rather. The first one is will plus verb one. Jadi sebenarnya will itu masuk materi simple future tense ya. Present future, present future. Jadi will itu artinya akan. Nah, kita akan fokus ke formulanya dulu atau strukturnya before we talk about the function. Nah, will ini ketika kalian menggunakan will, gunakan verb one. Jadi banyak sekali kesalahan yang kalian lakukan yang dilakukan oleh siswa biasanya ditambahkan dengan to, will to, itu bukan ya. Jadi langsung saja will plus verb one. So here is the formula. Nah, in a positive sentence, you can say, I will buy a cup of coffee. Jadi langsung saja, I will buy. Ya, no matter what the subject is, ya, it's the same using will. Jadi tidak berubah. Meski subjeknya apapun, dia akan tetap menggunakan will plus verb one, Gampang kan? Nah, if it is in negative sentence, you can put or add not after will. Will not drink. And ya sama kalimat interrogatif ya, ketika itu kalimat interrogatif letakkan to be-nya will di sini di depan sebelum subjek. Jadi dibalik kalimat apapun itu, kalau di bahasa Inggris kalau kalimat tanya ya pasti dibalik gitu. Nah, perhatikan di kolom sebelah kanan, di situ saya lingkari I will be there. Kenapa? Di sini highlightnya adalah kalimat itu kan ada dua macam ya, verbal sentence and non-verbal. Jadi kalau verbal itu di kalimat itu terkandung kata kerja, menggunakan kata kerja. Contohnya di sini kata kerjanya adalah will, ini drink, ini give. Nah, tetapi di sini apakah ada kata kerja? Tidak ada kan ya? Di sini hanya ada kata-kata there ya, yang mana itu bukan verb. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan menggunakan will tetapi tidak ada kata kerjanya, Miss? Nah, you can put be here ya sebagai pengganti dari kata kerja. So you can say I will be there. Itu I will be here. Saya akan ada di sini. Nah, jadi tambahkan saja be jika di situ tidak ada kata kerja. Kalau ada kata kerjanya ya langsung saja will plus verb one. Nah, or maybe have you ever found in a text or in a sentence that use
won't. Nah, jadi won't ini di sini stand for will not. Jadi itu singkatan dari will not. Jadi ini ada kata-kata won't. Jadi bisa kalian singkat. Be going to. Yeah, I just want to highlight here that going to, the meaning of going to is not the same as in go, pergi, tetapi going to di sini artinya akan. Jadi going to itu sinonimnya dari akan. Nah, sedangkan be, yang dimaksud be di situ adalah is, am, or are. It depends on the subject on the sentence. Jadi ketika digunakan dalam kalimat, perhatikan di situ bukan Sinta be going to drink water, tetapi be di situ diganti dengan auxiliary verb. Ya, jadi is digunakan ketika subjeknya apa? Tunggal, subjek tunggal he, she, it. Sedangkan am itu are, kalau are you, they, we. Ya, jadi perhatikan subjeknya apa gitu. Jadi bukan ditulis they be not going to watch movie, that's wrong. Saya tekankan ini karena apa? Karena kalian sering membuat kesalahan ini. Jadi, ketika saya minta kalian untuk membuat kalimat menggunakan going to, kalian tulis they be going to. Itu salah. Jadi, be-nya itu silahkan diganti dengan auxiliary verb atau to be. Ya, bukan apa namanya? Bukan langsung ditulis be going to, they be going to. Itu salah. Dan is Shinta going to drink water? Sama dibalik kalau nih. Nah, perhatikan di terakhir itu where are you going to go? Nah, di sini terlihat sekali apa bedanya going to yang artinya akan dengan go yang artinya pergi. Nah, jadi cara membedakannya, bagaimana cara membedakan go yang artinya akan dan go yang artinya pergi? Jadi sebenarnya kalau kalian pergi ya, I'm going to Surabaya, I'm going to the market. Jadi setelahnya to itu langsung apa, langsung tujuannya kemana? I'm going to Surabaya, I'm going to the market. Nah, itu kan tujuannya. Sedangkan di sini kalau be going to ya, itu ada kata kerjanya. Perhatikan saja. Kalau setelahnya to ini ada verb ya, jadi di sini artinya adalah akan. Contohnya di sini ada dua go. Kemana kamu akan pergi, akan pergi, bukan kemana kamu pergi untuk pergi, bukan ya. Jadi kemana kamu akan pergi, mau pergi kemana gitu, akan pergi. Jadi bedanya seperti itu, cara membedakan kapan, bagaimana kita tahu kalau go itu di situ artinya akan. Ya lihat saja setelahnya itu apa, tujuannya langsung atau kata kerjanya. Kalau itu tujuan berarti artinya pergi, seperti itu. Okay, now we are going to talk about the function. The function of will and going to, ya. The first is prediction. Jadi sama, hampir sama prediction. Apa yang membedakan? Jadi kalau prediction atau memprediksi ya, menggunakan will itu biasanya lebih ke asumsi. Asumsi tidak berdasar. Biasanya seperti itu, dugaan ya. Dugaan-dugaan itu menggunakan will. I think it will rain soon. Nah, sedangkan kalau yang be going to, dia berdasarkan fakta. Jadi di situ misalkan, wah mendung ya, kayaknya mau hujan. Nah, itu kan ada faktanya dulu gitu. Jadi based on the fact, kalian melihat memprediksi sesuatu akan terjadi berdasarkan tanda-tanda atau berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan itu akan terjadi. Contohnya mendung, wah kok mendung ya? You can say it's going to rain gitu. Nah, yang kedua untuk will di sini biasanya conditional sentence, digunakan untuk conditional sentence. Mungkin kalian belum belajar tentang ini ya, tapi intinya kalimat pengandian. Jadi contohnya ada, biasanya ciri-cirinya adalah ada kata if. Sorry, ini typo. If I have enough time, jika saya punya waktu cukup, saya akan melihat film gitu. Jadi ini pengandian. Jika ya, ciri-cirinya itu. Nah, tetapi di sini yang akan saya bahas lebih detail adalah fungsi ketiga, yaitu spontaneous action and planned activity. Jadi ini yang sangat membedakan antara will dan be going to. Oke, ya.
Jadi memang sebenarnya be going to sama will itu mirip ya. Bahkan dalam spoken spoken language atau dalam speaking, biasanya sih kita bodo amat, kayak saya mau pakai will mau pakai going to ya terserah gitu. Tapi ingat, kalian di sini belajar adalah untuk tujuan pendidikan, mungkin untuk TOEFL test, untuk apa nanti. Nah, itu secara teori akan beda gitu ya dengan spoken language gitu. Jadi fungsi di sini yang paling membedakan antara will dan going to adalah jika itu going to ya digunakan untuk menunjukkan uh, apa ya, rencana yang sudah kalian rencanakan sebelumnya gitu. Jadi contohnya di sini uh, dia minta excuse ke temennya ya, I'm sorry I can't join you at the party, I'm going to attend a seminar for 2 weeks. Jadi maaf saya tidak bisa hadir ke pesta ya karena saya akan menghadiri seminar 2 minggu, selama 2 minggu. Jadi dia sudah sudah ada rencana gitu untuk menghadiri seminar sebelum dia ngomong ke temannya bahwa dia tidak bisa join pesta. Nah, bedanya dengan will adalah di situ saya garis bawahi underline word spontaneous action. Jadi dia spontan. Contohnya ketika kita lagi ngumpul ya, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, dingin banget gitu. Hey, it's cold. Nah, terus salah satu kalian berinisiatif karena teman kalian kedinginan ya, secara spontan, okay, I will close the window gitu. Jadi dia spontan. Ingat di sini ciri-cirinya spontaneous action, jadi spontan. Di saat itu juga ketika kalian ngomong, kalian memutuskan, itu maksudnya spontan. Sedangkan plan before yang sudah direncanakan, sebelum kalian mengungkapkan itu, kalian sudah berpikir, kalian sudah merencanakan itu gitu. Dalam otak kalian itu sudah terpikir, oh ya, bahwa saya nanti akan seperti ini, saya akan seperti ini sebelum mengungkapkan. Nah, itu ciri yang paling membedakan ya. Ingat, spontaneous itu untuk will, kalau yang sudah terencana itu going to. Okay, I have an exercise this slide. Silahkan coba kalian kerjakan ya. Di sini ada satu situasi ya, gunakan will atau be going to. Ingat, be-nya diganti dengan apa? Diganti dengan auxiliary verb berdasarkan subjeknya. Di situ subjeknya apa, terus to be-nya apa. Nah, tentukan mana di sini, di konteks ini yang spontaneous action, mana yang sudah terencana. Nanti kalian akan bisa bedakan dalam konteks kalau sudah mengerjakan ini. Ya, silakan dicoba. Saya akan tanya minggu depan melalui Zoom meeting. Next, ini lebih simple. Tadi kan ada 4 ya, will sudah, going to sudah. Nah, would like to. Kalau would like to ini sinonimnya want ya. Jadi sama seperti want atau versi sopannya. Jadi ketika kalian biasanya presentasi di depan kelas, kalian ngomongkan I want to present our result of discussion. Nah, apakah salah nih kalau pakai want? Ya boleh, ya, cuman akan lebih sopan dalam formal meeting. Yang lebih sopan adalah I would like to submit my English assignment. Sama, jadi konteksnya di rencana ini kalian menggunakan verb one semua. I would like to submit, jadi verb base sama. I would rather ya, kalau would rather itu it explain about preference. Preference itu mana yang lebih kalian suka. Jadi biasanya ada perbandingan yang A atau B kayak gitu. Contohnya di sini Cici would rather play piano than guitar. Jadi maksudnya dia lebih suka bermain piano daripada gitar. Nah, di sini yang dibandingkan adalah objeknya ya, objeknya piano dan guitar. Kalau yang nomor 2, I would rather study than sleep. Jadi kalau misalkan kalian mau mengungkapkan saya lebih baik tidur deh daripada belajar gitu, atau saya lebih baik belajar daripada tidur. Nah, gunakan verb one, sama menggunakan verb one. I would rather study than sleep. Ya, intinya di situ di sini. Oke. Okay? Any questions so far? If you have any question, please reach me on WhatsApp. I will be glad to answer or to help you in solving the problem.
Okay guys, see you later.